ada penerapan KVL pada rangkaian lampu otomatis AC. Untuk rangkaian KVL mungkin ini contoh yang kedua setelah robot ketik, yaitu penerapan KVL atau Kirchhoff Voltage Law, atau juga bisa disebut sebagai pembagi tegangan, itu ada rangkaian yang lain, atau sekarang contohnya adalah lampu otomatis, seperti itu. Nah, di sini seperti tadi sudah dijelaskan komponen-komponennya dan cara merangkainya juga gitu. Jadi sini akan menjelaskan uh, rangkaian-rangkaian ini terhubung kemana saja gitu. Yang pertama di sini tuh terdapat dua sistem gitu. Jadi satu sistem otomatis, satu lagi sistem pertama sistem otomatisnya gitu, sistem otomatis saklarnya gitu ketika kondisi terang dan ketika kondisi gelap gitu. Yaitu dari baterai ini terus kemudian sampai ke relay ini. Yang kedua adalah rangkaian lampunya sendiri gitu. Jadi rangkaian lampunya sendiri adalah rangkaian lampu AC itu yang dimana di sini sumber tegangan lampunya dan di sini sebagai sumber tegangan sistemnya seperti itu. Nah, langsung saja kita start simulation. Nah, seperti yang teman-teman ketahui ya, di sini prinsip dari KVL sendiri selain uh, menyalakan motor tadi untuk robot ketik, selanjutnya ada contoh yang berikutnya. Nah, saat jadi analisis dari rangkaian ini adalah ketika kondisi gelap, maka ditandai dengan si fotoresistor atau LDR-nya ini dalam kondisi gelap, itu bahkan akan menyalakan lampunya gitu secara otomatis gitu. Namun ketika LDR-nya mendapat cukup cahaya atau kondisinya terang, maka lampu akan otomatis mati gitu, ditandai dengan tidak adanya warna kuning seperti tadi gitu. Kalau kita kembalikan lagi, dia akan menyala kembali. Nah, seperti itu. Nah, buat prinsip kerjanya adalah di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi, di sini ada sistem, di sini ada uh, output-nya sendiri gitu. Apa gitu. Di sini output-nya adalah si lampu AC itu sendiri gitu. Yang kita ketahui jika kenapa kenapa harus membutuhkan dua rangkaian ini karena ini adalah lampu AC gitu, sedangkan rangkaian pada sistem ini adalah rangkaian DC gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan VCC dari sumber lain gitu atau VCC PLN atau arus AC di sini itu tidak akan cukup tegangannya gitu untuk menghidupkan sebuah lampu AC gitu. Nah, pertama rangkaian sistemnya dulu. Nah, dari sini dari VCC atau baterai 9 volt menuju ke kaki transistor, salah satu kaki transistor yaitu kolektor, kemudian di sini ada cabang, cabang satunya lagi ke resistor 20K ohm. Nah, kemudian dari resistor ini akan disambungkan, tentunya dicabangkan lagi, disambungkan ke kaki basis pada transistor dan juga kaki dari LDR itu sendiri gitu. Nah, dari pertama dari kaki LDR dulu ya, kaki LDR, kaki selanjutnya LDR ini kita tersambung dengan ground atau bisa dibilang ground baterai dan juga ground dari si relay-nya sendiri gitu. Nah, di sini atau terminal 8. Nah, terminal 8 ini disebut sebagai NC gitu atau normally close gitu. Nanti akan dijelaskan kembali. Terus kemudian di sini kaki emitter pada transistor disambungkan ke terminal 5 gitu. Terminal 5 atau bisa disebut sebagai NO gitu. Terminal 5 dan 6 gitu. Nah, ini tuh bisa disebut sebagai NO nantinya atau normally open gitu. Nah, itu dari sistemnya, berakhir di relay itu sendiri gitu. Jadi sistemnya ini untuk menggerakkan relay gitu. Nah, relay di sini dia berfungsi sebagai, saklar otomatis gitu. Jadi, di sini ada, semacam batang seperti itu bisa dibilang, nantinya ketika dialiri arus dia akan mengalami, NO, kondisi NO gitu, sehingga menyambungkan arus lah gitu nantinya dari terminal 6 gitu ke COM ke sini. Nah, itu nanti seperti itu gitu. Kira-kira seperti itu gitu. Itu untuk penjelasan relay dulu, terus kemudian transistor. Nah, transistor di sini berfungsi sebagai penguat arus gitu dari kaki kolektor ke emitor dengan bantuan kaki basis gitu untuk mengaktifkan transistornya seperti itu. Terus kemudian di sini LDR sebagai
pemberi input gitu, sesuai kondisi terang atau gelap seperti itu. Nah, di sini resistor sebagai hambatan dari rangkaian sistem itu sendiri. Nah, kemudian rangkaian yang kedua di sini ada rangkaian dengan apa yang namanya output sebuah lampu AC gitu ya kan. Nah, di sini kita sebenarnya positif negatif sama aja karena ini arus AC gitu. Jadi, di sini buat positifnya kita pakai aja kita sebut saja yang merah gitu ya kan. Nah, dari yang merah ini kemudian disambungkan ke terminal 6 atau dalam kondisi NO, dan kemudian dari relay, dari COM-nya relay gitu, kaki COM di relay disambungkan ke, lampu gitu. Jadi di sini masih nyambung ke kurang lebih positif lah kita anggap sebagai positifnya dulu gitu, terus kemudian di sini keluarannya akan menjadi sebagai, negatifnya itu atau ground-nya gitu. Dan karena ini AC, ini bisa apa namanya, bisa, eee, berpindah-pindah ya gitu. Jadi kan, pertama di sini, terus di sini, terus di sini, terus di sini, seperti itu, karena itu AC sifatnya seperti itu. Oke, lanjut saja ke penjelasan sistemnya gitu. Jadi, ketika tadi ya kan dalam kondisi gelap, lampu akan menyala. Kenapa menyala? Karena relay dalam kondisi NO gitu. Gimana cara mengetahui dia dalam kondisi NO, itu, jadi di sini VCC, jadi, mati dan nyalanya lampu tergantung relay, tergantung dari COM, dari terminal 11 ke terminal 6 gitu. Dari terminal 6 ini apakah dia menyambung gitu, kalau dia tidak menyambung gitu, jadi di dalam relay ini ada kayak seperti sambungan gitu yang, bisa menyambungkan ini dari terminal 11 ke terminal 6 atau juga dia ke terminal 1 ke terminal 8 seperti itu. Ketika COM ini ke terminal 6, maka, eee, listrik AC gitu, arus AC gitu akan, mengalir gitu, sehingga menghidupkan, lampu ini atau dalam kondisi loop tertutup gitu. Nah, ketika, si COM-nya ini menyambungnya ke terminal 8 itu atau ke kaki, eee, NC gitu ya kan, atau disebut sebagai kondisi normally close, itu berarti loop, sistem dari lampunya ini dengan arus AC itu dia, bisa dibilang sebagai loop terbuka gitu. Jadi dia tidak, akan menyala gitu, seperti saat kondisi terang, seperti itu. Nah, saat kondisi gelap, nah di sini sistem otomatisnya gitu akan mengalirkan arus yaitu dari baterai, terus kemudian, ditangkap oleh kaki transistor, yaitu pada kaki kolektor, kemudian dialiri lagi ke resistor, kemudian ke sistem input-nya sendiri. Nah, sistem input-nya di sini LDR. Nah, ketika LDR gelap, maka resistansinya akan sangat besar gitu. Nah, ketika resistansinya sangat besar, maka arus yang mengalir karena di sini ada cabang ya kan ke basis dan ke kaki resistor ya, LDR gitu, fotoresistor, eee, arus yang mengalir karena ini hambatannya besar, maka arus yang mengalir untuk mengaktifkan posisi, NC gitu, itu tidak ada gitu. Jadi sangat kecil sekali sehingga tidak cukup kuat untuk menggerakkan, dari, relaynya ini sendiri gitu. Maka arus lebih lebih banyak mengalir ke basis. Nah, ketika basis menerima arus, maka transistor akan aktif sehingga berfungsi sebagai penguat arus gitu, dari kolektor ke emitor. Nah, karena, kaki emitor ke relay itu akan menyebabkan posisi NO gitu atau normally open gitu. Jadi dari COM akan terhubung ke terminal 6 gitu. Terminal 6 ini kan disambungkan ke, sumber tegangan AC gitu ya kan. Jadi ini akan terhubung maka arus yang mengalir, dari sini terus kemudian, ditangkap oleh relay, terus kemudian kemudian saklar pada relay akan menyambung ke COM gitu. Nah, dari COM ini mengalir arus listrik AC, kemudian, ke lampu, dari lampu kembali ke, VCC dari arus AC itu sendiri, sehingga menghidupkan si lampunya gitu. Jadi ada arus listrik gitu di sini, di sistem yang kedua gitu. Dan itu disebut sebagai NO gitu atau normally open. Nah, kemudian ketika cahayanya terang, nah lampu akan mati. Nah, kenapa demikian? Karena, seperti tadi, nah di sini kan ada percabangan, di sini percabangan kan ini mengalirkan listrik ke kolektor, mengalirkan arus ke kolektor, maaf, ke kolektor dan ke resistor 20K gitu ya kan. Nah, di sini ada percabangan lagi. Nah, sekarang kondisi LDR dalam kondisi terang, maka LDR
memiliki hambatan yang lebih kecil gitu. Maka arus akan, lebih memilih, eee, di sini kondisinya kaki basis dan, eee, LDR itu memiliki perbedaan resistansi lagi gitu. Jadi di sini ketika terang resistansinya LDR itu lebih kecil daripada basis gitu. Jadi arus yang mengalir itu lebih besar ke LDR. Nah, sehingga di sini mengaktifkan, arusnya akan mengalir terus, kemudian dia akan mengaktifkan relay dalam kondisi NC gitu atau normally close. Nah, ketika normally close, maka COM ini dia akan menyambung ke sini gitu. Jadi, eee, ketika ini terhubung dengan ini, kan ini adalah lampu AC gitu yang membutuhkan tegangan AC gitu, kalau DC dia nggak bisa gitu. Jadi tidak cukup kuat gitu untuk menghidupkan lampu ini gitu. Karena ini cuma 9 volt sedangkan tegangannya harus AC dan kemudian sebesar 220 volt gitu rata-ratanya gitu. Nah, ini dalam kondisi normally close, COM terhubung dengan terminal 1 terhubung dengan terminal 8 dan menyebabkan lampunya mati gitu, seperti itu kira-kira gitu. Sekian penjelasan dari contoh yang kedua ini. Terima kasih.